mengampuni dosaku. Darahmu Yeshua menyucikan, menguduskan. Menyucikan, menguduskan. Darahmu Yeshua mengampuni dosaku, mengampuni dosaku. Ku masuk ke dalam bait-Mu yang kudus,
Shalom Alaikum, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini sahabat yang diberkati oleh Bapak Yahweh dalam program Refleksi sampai nanti dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman, Jalan Dr. Cipto nomor 120, yaitu Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Kami kembali lagi di malam hari ini dengan program siaran Refleksi spesial di hari Selasa. Sahabatku, seperti biasa akan ada materi dan juga narasumber yang luar biasa yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, seperti flyer yang sudah kami bagikan ke ruang dengar sahabat. Dan sahabatku, di malam ini juga kami akan mengundang mengundang atensi sahabat ya untuk bisa bergabung dalam pertanyaan di 0816654532. Ya, baik melalui SMS dan juga pesan WhatsApp bagi sahabatku yang mendengarkan di malam hari ini. Bagi sahabat setia di 107.8 maupun sahabat dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya di setiap kepulauan di Indonesia, bahkan yang ada di negara lainnya, mengikuti dan mendengarkan di live streaming melalui website kami di www.suryakebenaran.com. Kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung. Dan juga sahabatku, siaran di malam hari ini nanti dapat sahabat dengarkan kembali melalui YouTube channel Yakub Sulistyo. Dan sahabatku, di malam ini sudah bersama dengan kita di studio, yaitu bersama dengan Rio dan juga sahabat yang ada di rumah, Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom alaikum, selamat malam. Shalom Rio, selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar Dedi? Kabarnya haleluya, dahsyat, luar biasa. Yes. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo ya, bersama dengan Dedi Yakub nih akrabnya dipanggil. Kita sapa bersama-sama di malam hari ini sampai dengan jam 9 malam. Ini Dedi akan ada judul yang luar biasa ya di malam hari ini pastinya. Ya. Judulnya aneh, antik. Iya, saya juga sampai pikir ini apa gitu. Kok bisa ada judul seperti ini Dedi? Iya, sebetulnya judul Suka yang Rusak itu dari hasil apa yang saya lihat pada akhir zaman ini Rio, di dalam kehidupan orang-orang yang ada ini. Jadi saya melihat akhir zaman ini kok banyak orang aneh, suka yang rusak gitu. Suka yang rusak. Suka yang rusak. Ya, oke. Jadi ini sahabatku ini dari apa ya, yang lagi dilihat di akhir saat-saat sekarang ini ya, Didi. Jadi judul ini bisa diangkat. Nanti sampai nanti jam 9 malam sahabatku, kami mengundang dan menunggu atensi sahabat sekali lagi 0816654532 untuk sahabat yang mau bergabung di malam hari ini. Silakan langsung saya nanti dengan atensi pertanyaannya. Dan daripada kita berlama-lama ya mengulur waktu, langsung saja Dedi, kita akan masuk pada sesi yang pertama di malam hari ini. Ya, waktu kami berikan, silakan. Ya, terima kasih Rio, sahabat Surya Kebenaran yang ada dimanapun berada. Benar seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan dengan judul Suka yang Rusak itu, saya melihat keanehan pada akhir zaman ini. Kok orang suka yang rusak ya? Rusak tapi akibat gagal produksi. Karena ketika saya melihat di satu tempat itu ada barang-barang yang dianggap antik atau sengaja dibuat agar antik, yaitu sesuatu yang lain daripada yang lain. Rusak karena ada nilai antiknya. Misalkan ada gelas miring, gelas meleot ya. Saya sendiri juga waktu ke Malaysia beberapa puluh tahun yang lalu, saya menemukan ada botol Coca-Cola itu panjang tapi meliuk-liuk begitu. Nah, saya sempat tanya kepada penjualnya, kenapa bisa seperti ini? Ini sebetulnya awalnya diawali dengan gagal produksi Rio. Jadi ketika nutup cropnya itu menggunakan alat mesin tentu saja, tapi alatnya itu tidak buka, sehingga ketika dia sudah narik tapi nggak buka, jadi ketarik. Tapi karena panas sehingga botolnya meleot. Nah, itu justru nilainya, harganya lebih mahal daripada aslinya. Ya, jadi botol melengkung yang rusak itu justru nilainya lebih mahal daripada yang tidak rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, rusak karena sengaja dirusak. Nah, ini
dengan tujuan agar kelihatan antik karena ada nilai seninya. Contohnya banyak, Rio. Kalau saya melihat di jalan-jalan itu ada seorang perempuan pakai celana jin, ya. Tapi anehnya celana jinnya itu robek-robek. Jadi lututnya itu kelihatan mowol-mowol begitu ya. Tapi kok bisa ndak ndak malu gitu loh. Bahkan bangga. Saya melihat juga ada yang beli baru sengaja dipotong-potong, dirusak gitu supaya jadi antik ya. Kemudian warna rambut juga. Dulu, Rio, kalau ada orang, pernah waktu saya masih kecil ada orang yang mengatakan bahwa ketika seseorang keluar rambut putihnya satu gerombol itu ya, itu katanya disebut akibat disengat sama lebah begitu. Sehingga terjadi kerusakan pigmen di bagian tertentu di kepala. Itu orang sudah malu. Tapi sekarang tidak malu, malah senang begitu. Karena kan sekarang aneh-aneh saja. Bahkan waktu saya ke Amerika malam tahun baru waktu itu, saya melihat kok ada orang satu orang rambutnya pelangi macam-macam. Saya sempat ngomong dengan Bu Yakob, saya bilang, coba ini kayaknya kalau dilihat orang Indonesia nanti mesti orang Indonesia ada yang nyontoh seperti ini. Tapi rupanya sampai sekarang belum ada yang nyontoh. Saya belum pernah lihat, Rio. Tapi sepertinya sih orang pasti sudah punya gagasan ke sana. Jadi rambutnya itu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu dan sebagainya. Satu kepala itu. Jadi kelihatannya aneh gitu ya. Kemudian celana yang kayak kena cat basah gitu kan. Itu juga dianggapnya sesuatu yang antik ya. Kemudian baju yang tidak simetris, potongannya juga asal-asalan, dan mungkin juga salah motong atau bagaimana saya tidak tahu. Tetapi mereka semua memakai dengan bangga gitu. Saya yakin Rio dan mungkin sahabat Surya Kebenaran juga pernah lihat ada orang pakai celana rombeng-rombeng begitu ya. Kalau dulu kan orang pakai celana sudah rusak sedikit kan sudah malu. Sekarang enggak tuh, malah bila perlu dirobek-robek sekalian, jadi lebih antik begitu. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, memanfaatkan barang yang sudah rusak agar bermanfaat. Kalau ini mungkin beda lagi ya. Misalkan ada sepeda kuno dipajang di salah satu toko, tetapi itu hanya untuk hiasan saja. Kemudian mesin ketik kuno, lampu Petromax yang sudah tidak berfungsi, kemudian becak yang rusak tapi masih bisa dijadikan pajangan begitu ya. Nah, itu semua tentu dilakukan orang karena agar bisa melihat nilai seninya ya. Tetapi sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, melalui kesempatan refleksi malam ini, saya ingin agar iman kita itu tidak boleh dicari antik seninya. Karena iman itu bukan benda, melainkan bersifat supranatural, spiritual, yang harus tepat seperti seorang dokter mendiagnose penyakit. Salah mendiagnose bisa berakibat fatal, bisa mati atau cacat seumur hidup. Ada salah satu contoh yang gara-gara salah makan obat, orang jadi seperti orang gila atau bahkan mati. Dan waktu saya ginjalnya dua-dua tidak berfungsi, itu juga diakibatkan karena makan obat yang dosisnya terlalu besar, sehingga ginjal saya jadi berhenti. Tapi puji Bapak Yahweh, saya diberi mukjizat sehingga bisa pulih kembali tanpa saya minum obat satu pil pun. Walaupun ketika saya ada di Singapura di rumah sakit Glen Eagle waktu itu, saya disedoti darahnya terus-menerus setiap hari selama hampir 1 minggu, hanya untuk melihat, dokter melihat ini penyakitnya itu disebabkan oleh apa begitu. Tapi beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan enggak, pokoknya masuk langsung diinfus begitu. Tidak bisa. Kalau di Singapura rupanya sama dengan di Amerika dan standar internasional, enggak main infus saja, tetapi dicari dulu sebabnya. Waktu itu saya di CT scan juga enggak boleh minum kontras karena dianggap itu memberatkan ginjal. Jadi saya pernah ginjalnya berhenti itu juga akibat salah makan obat. Artinya
makan obat dengan dosis yang terlalu besar. Jadi iman itu harus tepat kepada siapa iman kita bertumpu sebagai penyelamat. Ini yang penting. Jadi jangan seperti judulnya pada malam hari ini, suka hal-hal yang rusak atau sesuatu yang dianggap antik begitu. Iman adalah sesuatu yang harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci, bukan diambil antiknya atau aneh-anehnya, ya. Seperti apa yang ditulis di dalam kitab suci, Daud mengatakan di dalam kitab Mazmur pasal 124 ayat yang ke-8, di sana berbunyi, Ezrenu besem Yahweh ose samayim wa aretz. Pertolongan kita dalam nama Yahweh pencipta langit dan bumi. Amin. Jadi Daud ini punya iman yang tepat karena beliau menyadari bahwa pertolongannya itu hanya dari Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi. Kemudian Mose juga mengatakan di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang kedua, terjemahan dari Indonesian Literal Translation berbunyi, Yahweh itulah kekuatan dan kidungku, dan dialah keselamatanku, dialah Elohimku, dan aku akan memuliakan dia. Elohim leluhurku, dan aku akan meninggikan dia. Jadi ini adalah ungkapan dari Mose tentang siapakah Yahweh itu. Dia adalah kekuatan dan sukacitanya, dan dia juga keselamatannya. Jadi kita memiliki iman itu harus tepat, ya. Termasuk bukan hanya dari manusia terhadap Tuhan, sesuatu yang kita cari dengan iman yang benar, tetapi Tuhan sendiri juga menawarkan pengakuan dari si juru selamat itu sendiri di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 43 ayat yang ketiga dari kitab Indonesian Literal Translation berbunyi, sebab akulah Yahweh Elohimmu yang maha kudus Israel juru selamatmu. Aku telah memberikan Mitsrayim atau Mesir sebagai penebusanmu, Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Jadi ini jelas bahwa juru selamat yaitu Bapa Yahweh itu sendiri yang memproklamasikan dirinya sebagai juru selamat umat manusia. Dan inilah iman yang tepat yang tidak boleh sampai dirusak. Dan itu dibawa sampai ke perjanjian baru di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Kikol Asyer Yikrak Besem Yahweh Yimalet. Sebab barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Jadi pada intinya untuk sesi pertama ini Rio, iman kita itu kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes itu bukan iman yang rusak. Nah ini saya tekankan, iman kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua Hamasya dan Ruah HaKodes itu bukan iman yang rusak, tetapi sesuai dengan isi hati Tuhan. Karena tidak keluar dari firman. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya merusak, benar, saya memang merusak, tetapi merusak iman dan pengajaran yang sebelumnya belum diketahui. Mungkin selama itu iman saya atau pengajaran yang saya dapatkan itu hanya dari katanya, dari kata orang tua, dari kata leluhur, tetapi bukan dari kata firman. Karena itulah maka saya berikan judul, jangan sampai kita suka yang rusak, artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seseorang itu menjadi sesuatu yang nampaknya antik. Kalau saya tidak mau. Jadi kita harus memiliki iman yang benar. Dan iman yang benar adalah iman yang tidak rusak, yaitu iman dan pengajaran kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua Hamasya dan Ruah HaKodes. Jadi kalau saya dikatakan Pak Yakub perusak, ya betul, perusak iman lama, perusak pengajaran lama kepada pengajaran yang selama ini kita lupakan bahwa juru selamat pencipta langit dan bumi itu adalah Bapa Yahweh. Amin. Yang turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua Hamasya. Begitu Rio untuk sesi yang pertama. Haleluya. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, di sesi yang pertama sudah dijelaskan dan ada pembukaan yang luar biasa sahabatku dari kata judul kita di malam hari itu suka yang rusak ya. Rusak akibat gagal produksi, bisa juga rusak karena sengaja dirusak dan memanfaatkan barang yang sudah rusak untuk daya tarik ya, ternyata bisa juga. Jadi dan juga sampai banyak sekali kita tahu bahwa
itu sebagai seni ya untuk saat ini. Ya, orang berkata itu sebagai seni. Ya, jadi terkadang ya mungkin kalau sahabat di setiap kota, mungkin kita kayak berkunjung di suatu tempat itu ada tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo, sahabatku, ada sepeda ontel yang sudah tua dipajang di sana. Iya. Orang pakai untuk berfoto, ternyata loh, ini kan hal yang sudah rusak tapi kok Iya. menarik perhatian orang gitu. Bahkan kemarin saya nonton di YouTube itu ada sepeda melengkung. Jadi sepeda depan sama belakangnya itu ndak lurus begitu. Iya. Depannya agak ke kanan, yang belakangnya ke kiri begitu. Nah, itu ada, malah bahkan ada komunitasnya. Itu diambil dari dua sepeda, Rio. Dua sepeda yang sudah rusak-rusak itu dirakit menjadi satu yang baru begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Bahkan ada yang pakai celana panjang sebelah begitu. Ya, itu dianggap antik begitu. Atau bahkan yang satu warnanya sebelah kanan warna merah, yang sebelah satu warna putih, kan ada yang begitu. Saya pernah lihat itu, aneh juga. Dan ya jujur aku juga tidak senang pakai baju yang bolong-bolong buat tidur. Kalau untuk tidur kan nggak kelihatan, tapi kalau di show kan jalan-jalan di tengah jalan pakai. Sedang baju yang udah agak rusak gitu, dia tuh enak dipakai buat tidur. Iya, adem sobek karena pun tetap dipakai deh. Iya. Ya baiklah sahabat, karena di rumah nanti kami akan kembali lagi tetap di 107.8 dalam obrolan kita di malam hari ini tentang suka yang rusak bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Selepas lagu pujian berikut ini sahabatku, kami akan kembali dan kami menunggu dan mengundang atensi sahabat di 081 66545 32. Berikut ini adalah lagu pujian Torah Yahweh untuk sahabat yang diberkati. Biarlah setiap kita hidup dalam kebenaran Torah Yahweh. Amin. Katakan, ku simpan firman-Mu dalam hatiku, agar hatiku tak melawan-Mu. Ajarlah aku jalan-jalan-Mu. Biarlah Torah-Mu hidup dalamku. Semua berkata,
datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh, Yesua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yesua yang telah selamatkanku, Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yesua yang rubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yesua yang telah selamatkanku, Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yesua yang rubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Selamat hidup lamaku, ku lahir baru. Ku masuk ke dalam bait-Mu yang kudus. Ya sahabatku, kembali bersama dengan kami di malam hari ini. Kalau tadi 2 buah lagu pujian yang sudah hadir ke ruang dengar sahabat, yaitu ada Torah Yahweh dan Nama-Mu Yesua di malam hari ini yang sudah kami putarkan ke ruang dengar sahabat. Dan dengan judul Suka yang Rusak masih bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo, dan kami mengundang atensi sahabat 0816654532. Ya baiklah sahabatku, sambil menunggu dan mengundang atensi sahabat, kita lanjutkan dulu ya Dedi untuk sesi yang kedua di malam hari ini. Ya, Rio. Kepada Dedi Yakub kami persilakan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kalau di dalam sesi yang pertama tadi adalah mengungkapkan tentang orang-orang yang suka yang rusak, ya. Tadi baju yang rusak, kemudian benda-benda yang rusak, tetapi dipergunakan untuk dilihat nilai seninya, gitu ya. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab suci Rio, ternyata Bapak Yahweh juga suka yang rusak. Wow. Nah ini, ya. Nah, saya juga berpikir, oh jadi rupanya orang yang berpikir tentang sesuatu yang sudah rusak dijadikan sesuatu yang bisa berharga, itu rupanya seperti apa yang ada di dalam diri dari Bapak Yahweh. Bapak Yahweh suka
dengan yang rusak. Apanya yang rusak? Bangsa yang rusak. Yang tertulis di dalam firman itu dipilih menjadi bangsa yang hebat. Bukan karena hebat sebetulnya, tetapi karena rusak. Justru yang paling rusak dipilihnya untuk diperbaiki kerusakannya. Kalau tadi kan untuk manusia kan rusak diambil nilai seninya, kan begitu. Tapi kalau Bapa Yahweh rusak diperbaiki supaya jadi tidak rusak. Nah, kitab suci mencatat bagaimana kerusakan mereka yang justru dipanggil oleh Bapa Yahweh. Di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang kelima, di sana dikatakan, mereka telah merusak diri mereka sendiri. Mereka bukan anak-anaknya. Hal itu merupakan noda mereka. Mereka adalah generasi yang bengkok dan jahat. Jadi ada generasi yang bengkok dan jahat. Ini juga dipilih oleh Bapa Yahweh untuk supaya jadi hatinya lurus dan tidak jahat. Kemudian ayat yang ke-6, dikatakan, apakah kamu membalas demikian kepada Yahweh, hai umat yang bodoh dan tidak bijaksana? Bukankah dia Bapamu yang menebusmu? Bukankah dia telah menjadikan dan menegakkanmu? Ini adalah orang-orang yang bodoh dan tidak bijaksana, juga dipilih oleh Bapa Yahweh supaya menjadi kebalikannya. Kalau tadi bengkok hati diubah supaya menjadi lurus hati, dan yang jahat jadi orang yang tidak jahat. Yang ini di dalam ayat yang ke-6 ini, bodoh menjadi pintar dan yang tidak bijaksana menjadi bijaksana. Kemudian ada lagi di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Nah, ini di dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kalau di dalam terjemahan Indonesian Literal Translation berbunyi, dan para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka bernafsu hawa nafsu rakus, dan Bani Israel juga berbalik dan menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Ini adalah kisah perjalanan bangsa pilihan Elohim ketika dipindah dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Selama di perjalanan mereka justru menunjukkan sebagai bangsa yang bengkok, bangsa yang rusak, bangsa yang hatinya jahat, penghasut dan rakus. Bahkan di dalam kitab terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan bangsa bajingan. Sebetulnya bajingan itu artinya adalah orang yang membawa kayak kereta kecil yang didorong itu loh, Rio, yang di pasar untuk mengangkut sesuatu. Tetapi dalam perkembangannya kata bajingan itu menunjukkan orang yang paling jahat, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim juga menunjukkan bagaimana ketidakberesan bangsa ini sehingga terpaksa harus dipilih oleh Bapa Yahweh menjadi bangsa yang hebat, yaitu di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 19 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30 tentang kasus perbuatan noda di Gibea. Di sana terjadi mutilasi mayat, ya. Saya akan baca saja supaya lebih jelas. Sebetulnya kalau mau lebih tepat ya dibaca dari ayat 1 dari pasal 19. Tapi saya ambil dari ayat 22 saja sampai 30. Bunyinya demikian dari Indonesian Literal Translation. Sementara mereka sedang membuat hati mereka gembira, tampaklah orang-orang kota itu, keturunan orang-orang Dursila, mengepung rumah itu sambil menggedor-gedor pintu. Dan mereka berkata kepada orang tua pemilik rumah itu dengan mengatakan, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu karena kami mau menyetubuinya. Maka pemilik rumah itu keluar menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah lakukan kejahatan ini. Namun lihatlah anak perempuanku yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Biarlah ku bawa keduanya keluar
dan permainkanlah mereka dan berbuatlah kepada mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi janganlah kamu berbuat jahat terhadap orang ini. Namun orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataan dia. Lalu orang itu memegang gundik itu dan membawa keluar kepada mereka ke jalan, dan mereka menyetubui dia dan menggilirnya sepanjang malam itu sampai pagi. Dan mereka melepaskan dia pada waktu fajar menyingsing. Dan wanita itu kembali menjelang pagi, tetapi dia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan tergeletak di sana sampai hari terang. Dan bangunlah tuannya pagi-pagi dan membuka pintu rumah itu dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Dan nampaklah wanita itu, gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Lalu ia berkata kepadanya, bangunlah, marilah kita pergi. Namun tidak ada jawaban. Lalu ia mengangkatnya ke atas keledai, dan orang itu berkemas kemudian pergi ke tempat kediamannya. Dan sesampai di rumahnya, dia mengambil pisau, memegang mayat gundiknya dan memotong-motongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu mengirimnya ke seluruh daerah perbatasan orang Israel. Demikianlah yang terjadi, bahwa setiap orang yang melihatnya berkata, belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat hal-hal seperti ini sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mitsraim hingga hari ini. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicarakanlah. Jadi di sini menunjukkan bagaimana kejamnya orang yang dipilih oleh Bapa Yahweh. Jadi membunuh, memotong-motong, memutilasi orang yang sudah mati, yang sudah jadi mayat. Ini kan sangat kejam sekali. Kemudian ada lagi tentang kasus Amnon dan Tamar. Kalau kita membaca di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-13 mulai ayat 1, di sana mengungkapkan tentang kasusnya Amnon dan Tamar yang notabene masih saudara, dan terjadi skandal. Artinya terjadi perkosaan terhadap keluarganya sendiri. Itu bisa dibaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Ini sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana orang yang tadinya mencintai, tetapi ketika sudah mendapatkan apa yang dia dapatkan, yaitu masalah seks, tiba-tiba berubah hatinya menjadi ganas, sehingga yang seharusnya disayangi justru dibenci sedemikian rupa. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi anak-anak muda, Rio, supaya jangan gampang-gampang untuk menyerahkan keperawanannya atau martabat harkat kehidupannya kepada lawan jenisnya hanya dengan dasar cinta. Karena apa? Ketika sudah didapat, bisa berubah menjadi yang dibencinya. Ya, ini satu kejadian pemerkosaan terhadap keluarganya sendiri. Dan termasuk akhlak-akhlak yang lain itu semuanya ada. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 38, di sana ada anak perempuan memperkosa ayahnya. Ini semua adalah bangsa-bangsa yang dipilih oleh Bapa Yahweh. Jadi Bapa Yahweh itu memilih orang yang rusak sebetulnya supaya dibuat menjadi tidak rusak. Nah, saya katakan secara jujur, saya dulu juga rusak. Saya dulu juga suka berantem, kemudian main judi, punya geng motor di Jakarta. Dari dulu saya yang enggak bermain itu bermain seks saja, karena saya takut, karena ada waktu itu Raja Singa, ya, penyakit Raja Singa, sipilis dan sebagainya itu, sehingga saya takut untuk melakukannya. Sebetulnya kalau tidak ada seperti itu mungkin juga saya melakukan, karena kehidupan remaja pada zaman itu kan kehidupan rusak. Rasanya kalau sudah bisa berantem, bisa mengalahkan orang lain itu wah kayak jagoan, sok jadi pahlawan begitu. Artinya bahwa kehidupan saya itu dulu kehidupan rusak, ya, berani terhadap orang tua. Saya ingat betul, dan kalau saya mengingat kembali rasanya saya menyesal, Rio. Dulu nenek saya itu kan jualan jamu Jawa. Jadi kalau malam itu terkadang nenek saya itu meracik jamu gitu, satu meja besar itu diracik satu-satu gitu. Nah, kalau saya marah pada saat itu,
itu jamu yang sudah diracik sepanjang malam itu saya balikkan begitu saja. Jadi artinya pekerjaan sepanjang malam itu jadi sia-sia. Waduh, kalau saya mengingat kejadian itu, Rio, saya sangat menyesal sekali. Kenapa saya dulu sejahat itu ya? Tidak melihat bagaimana seorang nenek yang sudah lanjut usia meracik jamu sedemikian rupa, tiba-tiba saya balikkan begitu saja. Ya, masalahnya karena saya cemburu dengan saudara kembar saya yang sangat disayang oleh nenek. Sementara saya justru yang tidak disayang, sehingga ada rasa bagaimana ya, nggak suka begitu. Kenapa kok nenek saya hanya mencintai satu orang sementara ada saya gitu. Terkadang juga kalau membelikan barang, nih saya kasih buat kamu, nanti kakak kamu nggak usah ya begitu. Ya, saya pikir ini cara mendidik yang salah juga, sehingga menimbulkan kecemburuan dalam diri saya. Sehingga ketika saya marah, ya sudah, saya balikkan sedemikian rupa. Tapi setelah saya mengenal kebenaran, saya merasa kok jahat sekali saya ya. Tapi dulu waktu itu ya enggak terasa, enggak merasa kalau jahat gitu. Rasanya rasain lu gitu dalam hatinya. Kok saya setelah membalikkan itu, saya tinggal pergi, tinggal lari begitu. Nanti nenek saya teriak-teriak, marah-marah begitu. Ya, tapi rupanya kehidupan saya yang rusak itu dicari oleh Bapak Yahweh. Dipanggil untuk dibuat menjadi tidak rusak. Karena itulah maka dalam kesempatan ini saya mengucap syukur kepada Bapak Yahweh. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak layak datang kepada Tuhan karena saya orang berdosa, tidak usah khawatir. Tuhan justru mencari orang yang berdosa. Kan Yesua sendiri mengatakan yang butuh seorang tabib atau dokter itu kan orang sakit. Betul. Orang yang tidak sakit ngapain pergi ke dokter? Jangan-jangan minta disuntik mati lagi. Jadi ya, berbahagialah kita, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, yang bisa mendengarkan siaran refleksi ini. Artinya coba kita merefleksi kehidupan kita ke belakang ya. Mungkin kita termasuk sama-sama orang yang jahat, tetapi kok Tuhan begitu baik, menanti dengan sabar sampai akhirnya kita bisa mengenal kebenaran. Dan itulah yang harus kita syukuri, Rio. Karena itu ya, kalau saya pada malam hari ini bisa siaran dan sebagainya sekaligus untuk membuktikan cinta kasih saya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mencintai saya sebelum saya mengenal beliau. Dan itu bentuk ucapan syukur. Ya, saya tubuhnya sehat saja sudah puji Tuhan. Kita bisa menikmati hidangan makanan dengan apa ya, nikmat saja itu sudah bersyukur. Karena banyak orang-orang tua, orang-orang kaya yang duitnya banyak tapi makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh, semuanya serba tidak boleh, makan juga tidak ada rasanya. Ya, karena kalau kena garam sedikit nanti tekanan darah naik. Kalau kena gula sedikit nanti kadar gulanya naik. Tetapi kalau saya masih bisa makan ini itu, ya walaupun tentu sesuai dengan ukuran yang ada, ya saya bersyukurlah. Karena itu dalam kesempatan malam hari ini, apabila sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada masih bisa mendengar siaran ini, bersyukurlah kepada Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh itu baik adanya. Begitu, Rio, untuk sesi yang kedua. Ini sangat luar biasa ya sahabat yang ada di rumah, dimana kan ada juga dikatakan bahwa bulu yang terkulai takkan dipatahkan, tapi dia jadikan indah dan akan dibuat lebih berharga lagi, dan sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Nah, ini berarti kehidupan kita seburuk apapun. Jadi tadi dikatakan oleh Dedi Yakub bahwa Bapak Yahweh juga senang yang rusak, tapi yang rusak itu untuk dibuat menjadi tidak rusak, lebih berharga lagi. Jadi sahabat yang ada di rumah, dalam hal ini kalau kita melihat orang dunia saja mempunyai takaran, mempunyai kesukaan untuk hal yang rusak, ternyata ini salah satu juga Bapak Yahweh sendiri mempunyai cara yang luar biasa dalam kehidupan. Tapi terkadang ya Dedi, saya melihat bahwa begini, Tuhan kan merencanakan kita masa depan yang penuh harapan. Nah, kita akan dibuat menjadi kepala dan bukan lagi ekor, terus naik dan tidak pernah turun, berlari tidak akan sampai tersandung yang jatuh.
Walaupun kita terjatuh tangannya menopang, tapi kok ada saja manusia yang ingin merusaki dirinya dan membawa dirinya masuk kepada pencobaan nih, Dedi. Ya, itu karena ketidaktahuannya, Rio. Merasa bahwa jalannya itu sempurna. Padahal setelah kita tahu bahwa manusia boleh menentukan jalannya, manusia boleh merencanakan jalannya, tetapi rencana dan rancangan kita itu terkadang tidak sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Yes. Sehingga kalau kita tidak menurut dengan rancangan Tuhan, ya kita akan jatuh bangun terus-menerus, begitu. Tapi kalau kita berserah, karena itu saya sering kali katakan kepada orang yang sedang dibentuk oleh Tuhan dalam tanda petik, tentu saja ya lebih baik kita angkat tangan, biar Tuhan yang turun tangan. Tetapi kalau kita turun tangan, terus kita merasa lebih mampu, lebih pintar, lebih hebat daripada Tuhan, ya Tuhan tinggal lihatkan kita, dan kita akan terseok-seok, nabrak sana, nabrak sini. Itu yang sering kali terjadi. Betul. Realitas begitu. Bangsa Israel pun dalam perjalanan dari Mitsrayim, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, kan seharusnya kalau nurut Bapak Yahweh kan tidak sampai 40 tahun. Yes, betul. Hanya beberapa bulan saja sudah nyampe. Tetapi ini kan enggak. Kalau kita lihat sejarahnya bagaimana mereka muter-muter, nanti sudah jauh balik lagi ke situ lagi. Ya, itu yang sering kali terjadi. Dan saya ingatkan kepada sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, setiap kita kan punya kelemahan. Yes. Ya, kita harus waspadai kelemahan kita. Seperti misalkan murid-murid Yesua dulu kan sebagai penjala ikan. Ya, ketika Yesua tidak diharapkan sesuai dengan harapannya, maka mereka kembali menangkap ikan. Nah, ini sebetulnya mengajarkan kepada kita dulu rusaknya di mana? Misalkan ada rusak karena masalah kasus seksual, misalkan diwaspadai masalah seksual. Karena kalau kita dalam pencobaan, pasti kita kalau tidak hati-hati kita bisa kembali ke masalah yang sama. Kalau kita dulu rusaknya di bidang kekerasan, misalkan suka berantem, suka mukul orang dan sebagainya, kalau kita dalam masa ujian kita nggak hati-hati, kita bisa kembali lagi, Rio. Bisa kita mukul orang, atau kita menunjukkan kekerasan, atau misalkan omongan kita lah, omongan kita itu dulu lason hara, lidah jahat begitu. Nah, kalau kita sedang dibentuk Tuhan, ya puji Bapak Yahweh. Tapi ketika bentukan itu kita tidak hati-hati, kita bisa kembali lagi ke sana dalam kekecewaan. Karena itu kita harus ingat, kalaupun kita berada di lembah kekelaman maut, kita kan dalam posisi berjalan. Bukan diam di lembah kekelaman maut atau tidur di lembah kekelaman. Jadi kalau jalan itu artinya selalu saya katakan begini, kalau ada awalnya kita mengalami penderitaan, pasti penderitaan itu ada akhirnya. Asal kita menyerah dan berserah kepada Bapak Yahweh. Terbukti ketika saya diuji Tuhan harus mendirikan gereja sendiri, ya saya merasa secara jasmani ya tidak mampu. Tetapi ketika saya menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Yahweh, ya Tuhan berikan kemampuan, Rio. Walaupun kalau saya disuruh mengulang kembali, ya nggak sanggup saya. Artinya saya bisa melewati itu semua bukan karena saya, tapi karena pertolongan Ruach HaKodes. Orang berpikir saya dulu hanya bermasalah soal materi. Oh tidak, saya diancam mau dibunuh, saya diancam mau diculik dan sebagainya. Dan itu bukan hanya sekedar ancaman, tetapi sudah hampir terjadi realitas. Ketika malam-malam ada orang rombongan mau menjemput saya, kemudian satpam yang ada di perumahan tempat saya melindungi dengan mengatakan, ya Pak Pendeta sedang keluar, gitu. Sehingga mereka pulang. Karena ketika ditanya waktu itu sekitar jam 1:30 dini hari, jawabannya tidak sinkron begitu, sehingga satpamnya curiga dan mengatakan bahwa Pak Pendeta sedang keluar, jadi tidak ada di rumah. Nah, kemudian pagi-pagi dilaporkan ke Mami ya waktu itu, diberitahu kalau tadi malam Bapak dicari orang, satu mobil begitu. Jadi nyawa saya sudah sempat menjadi taruhannya ketika saya harus memberitakan kebenaran tentang nama Bapa. Tapi seperti yang tertulis di dalam kitab Seper Hayasar itu, bahwa
Noah dan Metusalah selalu menyampaikan kebenaran siang dan malam dari hari ke hari. Yes. Saya juga melakukan hal yang sama. Banyak sekali orang membuli saya, orang melecehkan saya, tidak peduli saya. Ya, karena yang saya pedulikan, saya harus melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu memberitakan nama Bapa. Kenapa? Karena situasinya sama seperti pada zaman Noah. Ketika zaman Noah orang akan dibinasakan dengan air bah. Nah, sekarang ini orang akan dibinasakan dengan kepastian keselamatan. Kalau tidak mentaati firman, ya tidak selamat. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, jelas dikatakan barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh, Kikol Asher Yikra Besem Yahweh Limalet, akan diselamatkan. Jadi kalau saya memberitakan tentang nama Bapa, itu adalah membenarkan yang sudah rusak supaya menjadi tidak rusak. Amin. Gitu. Dan ini tentu saja mengandung banyak resiko. Resikonya ya tidak masalah kalau saya sih. Yang penting saya melakukan kebenaran firman, saya harus menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Gitu saja, Rio. Jadi orang mau menerima ya puji Tuhan, tidak menerima ya darahnya tidak ditanggungkan lagi. Karena itu saya katakan kalau hanya bicara soal nama, saya berani mengambil resiko seperti ini, saya adalah orang yang terbodoh di dalam dunia ini. Tetapi karena ini masalah nama Yahweh tidak hanya bicara soal nama, tetapi bicara soal keselamatan, saya terus berbicara siang dan malam walaupun saya dilecehkan. Tidak masalah bagi saya, orang punya hak untuk melecehkan. Ya, jadi begitu, Rio. Ya, sahabat yang diberkati Allah Tuhan, ini sangat menarik ya. Tadi dikutip kembali dari Tehillim 23 atau Mazmur 23. Kita hanya melewati ya lembah bayang-bayang maut itu, karena di dalam Mazmur 139 juga di sana, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di alam maut, engkau di sana. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dan sedikit pun, sahabatku. Jadi kita hanya melewati dan bukan berdiam di sana, karena Dia Bapa selalu ada. Ini sangat luar biasa. Terima kasih, Dedi. Nanti kita akan kembali lagi, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau dengarkan dulu lagu pujian, dan sepertinya sudah ada atensi yang sudah masuk. Nanti kami akan kembali dengan atensi sahabat, dan kami menunggu sekali lagi di 0816654532 di malam hari ini dalam atensi pertanyaan sahabat. Kita dengarkan kembali lagu dari Aleph Tau Project. Sini ada Haleluya Pujilah Yahweh dan lagu pujian selanjutnya. Haleluya, pujilah Yahweh.
masa depan indah bagiku. Kau ubah hidupku menjadi baru. Sungguh ku terpesona atas rencanamu. Setia di sepanjang hidupku, Kau Tuhan yang tak pernah membiarkanku jalan sendiri dalam hidupku. Kau Yahweh, Tuhan yang setia. Siapkan masa depan indah bagiku. Kau ubah hidupku menjadi baru. Sungguh ku terpesona atas rencanamu. Sepanjang hidupku, Kau Tuhan yang tak pernah membiarkanku jalan sendiri dalam hidupku. Kau Yahweh, Tuhan yang setia. Selalu setia di sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang tak pernah membiarkanku jalan sendiri dalam hidupku. Kau Yahweh, Tuhan yang setia. Sepanjang hidupku, Kau Tuhan yang tak pernah membiarkanku jalan sendiri dalam hidupku. Kau Yahweh, Tuhan yang setia. Kau Yahweh, Tuhan yang setia. Kau Yahweh, Tuhan yang setia.
Sahabat yang diberkati di malam hari ini sungguh luar biasa ya kebersamaan kita dengan sahabat di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Dan kami ingatkan kembali sahabatku, obrolan kita di malam hari ini dapat sahabat simak lagi secara ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo, dan masih bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo di malam hari ini. Masih semangat ya Dedi? Semangat harus selalu. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Ya Dedi, kita langsung saja masuk ke atensi pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini. Silakan. Baik, ini pertanyaan pertama kita dari Dr. Ayu. Waduh, selamat pagi Dr. Ayu. Pasti pagi, ada Dr. di Ayu. benua lain. Utara Amerika. Iya. Shalom Pastor Yakub, apa kabar? Kabarnya haleluya Dr. Ayu, terima kasih. Dan sahabat Radio Surya Kebenaran, langsung saja pertanyaan saya Pastor. 1. Bagaimana dengan kolektor benda kuno yang sampai menjadikan koleksinya seakan-akan sebagai bagian dari jiwanya Pastor? Sampai seakan-akan itu lebih berharga dari hidupnya dan keluarga. Ya. Saya memang melihat satu kenyataan, wah ini ternyata Dr. Ayu termasuk pengamat ini. Karena memang apa yang ditanyakan benar, saya katakan 100% benar. Memang ada orang-orang yang khususnya kolektor benda antik begitu, merasa benda antiknya ini sudah menjadi sesuatu yang segala-galanya ya. Dan itu benar sekali. Nah, bagaimana menghadapi orang seperti itu sebetulnya adalah karena orang itu kebablasan ya untuk mengasihinya. Padahal kitab suci dikatakan di dalam kitab Matius 10 ayat yang ke-37, apabila engkau mengasihi ayahmu ibumu melebihi aku, engkau tidak layak bagiku. Itu sebetulnya adalah berbicara tentang prioritas kasih. Nah, ini orang yang kolektor benda antik ini terkadang memang sampai mengaguminya sedemikian rupa, bahkan nilainya sampai terlalu tinggi pun berani dia beli ya. Itu karena prioritas kasihnya kelewat begitu. Nah, kalau saya boleh katakan itu sedang menggenapi di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Artinya apa? Hobi sudah menjadi sesembahan zaman. Menjadi ilah zaman, kalau di dalam terjemahan kitab suci itu ya. Jadi sesuatu yang diagung-agungkan. Dan itu sebetulnya Dr. Ayu tidak hanya bicara soal kolektor benda antik, tetapi juga tentang pasangan hidup. Ya, itu juga bisa membuat orang seperti itu sama saja. Artinya menjadi hal yang paling utama melebihi Tuhan. Istilahnya kalau saya katakan ya bucin begitu ya, budak cinta. Ya, budak cinta tapi yang keterlaluan begitu. Bisa karena memang sangat mencintai, bisa karena ketakutan. Takut ditinggal ya, itulah. Tetapi ya saya katakan itu terlalu kebablasan ya. Sebetulnya tidak harus sampai seperti itu. Memang jiwa orang lain sih ya. Kalau saya sih, saya juga suka dengan benda-benda antik, sesuatu yang saya suka seni. Saya senang sekali dengan seni, baik seni lukis, seni tari, seni, pokoknya semua yang berbau seni itu saya suka. Tapi saya memang tidak bisa menjadi pelaku seni gitu, karena ya hanya sekedar suka. Karena itu seharusnya ya jangan sampai sukanya melebihi terhadap Tuhan. Itu artinya sudah terikat oleh sesembahan zaman. Begitu Dr. Ayu. Jadi ilah-ilah zaman sekarang ya Dedi. Oh iya, macam-macam. Bisa berbentuk bayi juga, bisa berbentuk istri, suami, anak-anak, dan keluarga atau yang lain begitu. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama dari Dr. Ayu. Ini ada pertanyaan kedua. Silakan. Dari sejarah, ya, pertanyaan kedua, dari sejarah dikatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 360 dewa yang dihancurkan. Nah, dihancurkan sini pastinya dirusaknya dalam sejarah kuno Arab. Nah, tapi saat ini dielu-elukan oleh umat Nasrani di luar penyembah Yahweh. Jika bisa dipahami, bisa saja kan Allah itu dirusaki saja Pastor pada waktu itu, sehingga umat Nasrani tidak mengenalnya sebagai Tuhan. Dan apakah konsep Allah dari zaman itu sampai Kristen saat ini sangat terkait? Ya, jadi kembali kalau berbicara tentang masalah Allah, itu sebetulnya pada saat itu yang lain dirusak dan sengaja satu tidak dirusak, supaya menyatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan.
Tidak punya saudara gitu. Sengaja dibuat supaya cuman sendirian begitu. Yes, betul. Ya, jadi yang lain dirusak, ini tidak dirusak. Lalu pertanyaan tadi, apakah ini terkait dengan kekristenan saat ini? Ya sebetulnya kalau bicara soal keterkaitan tidak ada kaitannya sebetulnya. Tetapi orang Kristennya sendiri yang mengkait-kaitkan gitu, Dokter Ayu. Ya, sehingga seolah-olah Allah itu adalah sebutan. Oke, katakanlah sebutan. Oke. Kenapa tidak menggunakan sebutan yang lain dan sebutan ini tidak boleh hilang? Ini kan something wrong. Ada sesuatu yang salah di situ. Kalau memang sebutan, ya bisa menggunakan Gusti, bisa menggunakan Tuhan, bisa menggunakan Your Highness atau apalah. Namanya juga sebutan. Kenapa kok yang satu ini tidak boleh hilang? Nah, ini akan ada sesuatu yang keliru begitu. Ya, sehingga yang nama aslinya YHWH katakanlah nggak bunyi, oke lah nggak bunyi, saya nurut saja nggak bunyi. Ya kalau nggak bunyi, untuk apa Tuhan menyuruh Mose menulis sesuatu yang tidak bisa dibunyikan? Itu kan irasional. Dan kalau nggak bisa berbunyi, ya sudahlah tulis saja YHWH. Terserah orang mau membacanya apa, jangan diganti menjadi Allah huruf besar semua, atau Tuhan huruf besar semua di perjanjian lama. Kemudian di perjanjian baru hanya Allah A-nya saja yang huruf besar dan Tuhan T-nya saja yang huruf besar. Ini artinya diterjemahkan dan diganti. Kalau memang tidak diganti, ya tulis saja apa adanya, terserah orang mau membaca kasdut kayak atau membaca apa, kan terserah orang yang membaca. Tapi nama itu tidak hilang. Nah begitu. Jadi dalam hal ini kalau bicara soal ada kaitannya, sebetulnya tentang masalah nama Allah sendiri tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Bahkan Christian Prince sendiri sudah mengatakan bahwa itu tidak ada kaitannya sama sekali. Tetapi khusus di Indonesia, di Afrika, dan di Arab, Kristen Arab yang lama ya, itu masih mengkait-kaitkan seolah-olah itu hanya sebutan dari Al-Ilah, padahal bukan. Ya, nah oleh karena itulah maka kita harus kembali kepada kebenaran firman. Apalagi di dalam kitab suci mengatakan dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-26 bahwa ilah segala bangsa ya, sesembahan segala bangsa adalah berhala. Artinya Yahweh lah yang mencipta langit dan bumi, ya cuman Dia saja, jangan ada yang lain. Begitu Dokter Ayu, terima kasih. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan kedua. Dari Dokter Ayu ini kita lanjut ke penanya selanjutnya ini dari Surabaya. Wah, dari Surabaya. Siapa nih Rio? Dari Pak Jero. Wah, haleluya. Ya, terima kasih Pak Joromi sudah beratensi di malam hari ini. Langsung saja nih Dedi, Rio akan bacakan. Shalom, selamat malam Dedi. Selamat malam. Yang selalu dilindungi dan dijaga oleh kasih karunia Bapa Yahweh. Amin. Dan penyiar radio Rio yang penuh dengan sukacita surgawi. Langsung saja haleluya. Terima kasih Pak Joromi yang penuh dengan sukacita. Pertanyaan saya yang pertama, ketika keadaan yang tidak diharapkan, rencana semua tidak jadi, padahal semua itu sudah dibawa dalam doa dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Namun tidak terjadi setelah ditunggu-tunggu, akhirnya kesedihan yang terjadi. Bagaimana agar tetap sabar dan terus berharap kepada Bapa Yahweh? Ya, jawabannya gampang sekali Pak Jo. Yang penting bahwa kalau kita sudah mempunyai kerinduan, artinya ada visi, ada misi yang sudah kita lakukan, kok ternyata tidak kesampaian, ya kita harus menyadari bahwa berarti visi dan misi kita itu belum sesuai dengan rencana Tuhan, begitu. Jadi ya kalau bicara soal orang Jawa katakan gelo gitu ya, kecewa, ya pastilah, tetapi jangan sampai berlarut-larut, karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu baik selalu adanya. Artinya mata kita memandang sekian tahun ke depan dengan mata Tuhan itu jauh lebih awas mata Tuhan. Kita berpikir nanti kalau sudah begini akan jadi begitu, tetapi kenyataannya kalau kita jalani belum tentu loh. Ya, itu kan rancangan kita. Kalau kita jalani belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau. Terbukti ada berapa banyak orang yang minta supaya bisa punya kendaraan, giliran sudah punya kendaraan, awalnya tujuannya apa? Supaya kalau sudah punya kendaraan bisa rajin beribadah. Kenyataannya justru tidak. Justru ketika punya kendaraan malah menikmati kendaraannya daripada ibadahnya. Nah ini kan
salah satu contoh saja bahwa kadang kita diizinkan kecewa, ya, tapi kita tahu bahwa kalau kita menyadari bahwa berarti rancangan saya belum sesuai dengan rancangan Tuhan, ya sudah, kita tidak perlu kecewa, ya. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik, ya kita ciptakan lagi visi dan misi yang baru yang sesuai dengan rencana Tuhan. Itu jangan untuk memuaskan keinginan kita. Itu caranya begitu, Pak Jo. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama dari Pak Joromi. Ini pertanyaan kedua. Ya. Seorang pengkhotbah bicara, Tuhan yang selalu bekerja ketika kita bernapas, bangun pagi dan tahu apa yang akan dikerjakan. Perkataan ini setelah saya sampaikan kepada orang bukan seiman, malah tidak menjadi berkat. Sebab dia katakan yang bekerja ya diri kita. Bagaimana menanggapi kawan saya itu? Sebab dia selalu memandang bahwa manusia yang bekerja bukan Tuhan. Terima kasih, Dad. Ya, sebetulnya tidak perlu kita itu kecewa dengan tanggapannya, ya. Kenapa? Karena memang imannya berbeda. Artinya apa yang kita sampaikan ibarat pelajaran itu pelajaran di perguruan tinggi, sedangkan yang menerima itu baru SD kelas 1. Ya ndak nyampe. Ya sudah, karena memang pemikirannya baru sampai sebatas itu. Karena kita tahu sebagai orang yang beriman bahwa segala sesuatu memang kita boleh merancangkan, tapi Tuhan yang menentukan. Artinya Tuhan ikut bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, kalau orang yang di luar sana karena dia tidak percaya Tuhan, ya dia tidak berpikir seperti kita gitu. Jadi biaran saja. Yang penting kita menyampaikan sesuatu yang harus kita sampaikan. Masalah diterima atau tidak itu biar saja. Nanti ada waktunya. Kalau Roh Tuhan bekerja, dia baru menyadari bahwa apa yang Pak Jo sampaikan itu ternyata benar begitu. Sampai sekarang mungkin bisa disalahkan, tidak apa-apa disalahkan. Gitu, Pak Jo. Oke, terima kasih Dedi. Hanya 2 pertanyaan saya. Bapak Yahweh memberkati pelayanan Dedi dimanapun berada kembali. Dan setiap tanah yang dipijak menjadi milik Tuhan untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Joromi untuk atensi pertanyaannya di malam hari ini. Dan baik sahabat yang ada di rumah, jika sahabat mau bertanya juga di malam hari ini, kami persilakan. Dan ini Dedi, saya punya pertanyaan lagi nih. Ya, silakan. Nah, bagaimana jika ada kasus di mana manusia merusak manusia lain? Ya, contohnya untuk bagaimana dia mau menghancurkan manusia karena alasan sebuah kebenaran, karena berpikir bahwa konsepnya dia itu adalah konsep yang benar, dan dia mau menghancurkan manusia lain dengan pemikirannya dia yang katanya benar itu nih, Dedi. Ya, itu memang ada pemahaman yang seperti itu, Rio, di dalam dunia ini. Dan pemahaman seperti itu tentu saja tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kita semua menyadari bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menyuruh untuk menghancurkan ciptaannya sendiri melalui orang lain? Nah, kalau Tuhan mau dihancurkan aja sendiri, kenapa mesti harus melalui orang lain? Kan begitu. Artinya orang ini seolah-olah menolong Tuhan. Tuhan tidak perlu ditolong. Tetapi itu justru pemaksaan kehendak. Ya, artinya kalau orang tidak sesuai dengan saya rusak begitu. Ini kan pemahaman sendiri, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Atau mungkin firman yang diterimanya memang seperti itu. Nah, ini bukan dari Tuhan tentu saja. Kalau dari Tuhan, Tuhan itu penuh dengan cinta kasih. Kan gitu. Namanya juga manusia jahat pun kan ciptaannya Tuhan juga. Nah, gitu, Rio. Oke, terima kasih Dedi. Ya, sahabat yang ada di rumah, nanti bagi sahabat yang masih mau bergabung, kami tunggu di 0816654532 di malam hari ini dalam atensi pertanyaan sahabat. Dan baik, jadi kita lanjutkan saja materi kita di malam hari ini. Silakan. Jadi seperti yang pertanyaan Rio tadi sebetulnya sudah ada pada sesi yang ini, ya. Saya katakan bahwa obatnya di akhir zaman ini suka yang rusak. Bukan untuk memperbaiki, tetapi justru untuk merusak yang sudah baik dan benar. Nah, ini salah satu di antaranya adalah nama Yahweh yang sudah benar itu diganti-ganti dengan nama sesembahan lain. Dan ini merupakan pengerusakan kebenaran. Kenapa? Karena di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat yang ke-28 di sana dengan jelas dikatakan Kikal Elohe Ha'amim Elilim wa Yahweh Samayim Asa. Sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Nah, ada yang bertanya bagaimana dengan Yeshua? Kalau tadi dikatakan semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, apakah berarti Yeshua berhala? Tidak.
Karena Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri yang Amin. turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Ayatnya ada di dalam Yohanan pasal yang ke-8 ayat 24. Yohanes atau Yohanan 8 ayat yang ke-24. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ada orang yang menyangkali Yahweh dengan mengatakan yang dimaksud akulah Dia di sini adalah Mesias. Bukan. Dilanjutkan di ayat yang ke-27 dikatakan mereka tidak mengerti bahwa Dia membicarakan Bapa kepada mereka. Jadi yang dimaksud Dia di sini adalah Bapa. Bapa siapa? Ya ada, tidak lain adalah Yahweh. Dan ada banyak ayat-ayat lain yang bisa dilihat dalam video yang sudah saya jadikan YouTube. Ya, jadi silahkan nanti sahabat Surya Kebenaran yang nonton YouTube ini bisa lihat di layar kaca sahabat Surya Kebenaran dimanapun yang berada yang mengakses refleksi ini di YouTube. Ini sudah pasti akan ada ayat-ayat referensi yang lain sehingga di situ membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Yahweh. Amin. Jadi kalau ada orang yang merusak orang lain itu sama saja dengan sok pintar merasa jadi Tuhan. Wong Tuhan kalau mau merusak ya gampang kok, tidak perlu harus memakai orang untuk merusak. Dia sendiri bisa merusak kok. Kenapa harus memakai orang? Dan Tuhan tentu tidak merusak ciptaannya sendiri. Yang merusak itu siapa? Yang merusak adalah setan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanan 10 ayat yang ke-10, setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, merusak, menghancurkan, kan begitu. Jadi yang menghancurkan ini tentu bukan datang dari Tuhan, Rio, tetapi jelas itu setan. Apapun dalihnya, walaupun dalihnya Tuhan, itu Tuhan palsu, bukan Tuhan yang benar-benar Tuhan. Karena kalau Tuhan benar-benar Tuhan, Tuhan itu kasih. Amin. Begitu Rio untuk yang sesi ini. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, untuk sesi kita yang ketiga ya di malam hari ini. Nanti kami akan kembali lagi selepas satu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Sungguh besar oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Ku hanya memiliki puji, sembah dan syukur. Bertahtalah Tuhan di atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Dari dalam surga, Engkaulah Elohim yang layak disembah, Yesus.
atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Dalam surga, Engkaulah Elohim yang layak disembah, Yeshua. Sahabat setia Radio Surya Kebenaran dimanapun berada, sahabat yang diberkati oleh Elohim Yahweh. Pembahasan kita di malam hari ini ya sahabatku, suka yang rusak ini sungguh luar biasa. Dan kalau tadi sudah ada banyak sekali ayat-ayat yang dibagikan, jadi nanti sahabat jangan sampai melewatkan, bisa sahabat simak kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo. Baiklah, karena waktu kita juga nih Dedi yang terbatas nih, kita langsung saja pada closing statement di malam hari ini. Silakan Ded. Ya, terima kasih Rio. Closing statement saya ada 3. Yang pertama, jangan suka kepada yang rusak kecuali untuk dibuat agar tidak rusak. Maksudnya pemahaman yang salah atau rusak harus diluruskan, dibuat jadi tidak rusak. Nah, pemahaman pemakaian nama Allah itu merupakan pemahaman rusak karena tidak sesuai dengan firman. Coba saja semua orang yang anti atau tidak mau menyebut nama Yahweh, selalu argumentasinya tidak ada tuh yang dari firman Tuhan. Semuanya dari Talmud, inskripsi, tokoh-tokoh Kristen yang belum bisa membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya. Karena itu jangan suka kepada yang rusak kecuali untuk dibuat agar tidak rusak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut untuk meluruskan yang bengkok, karena yang bengkok saja tidak takut karena merasa lurus. Nah, kita yang lurus ya jangan takut menjadi bengkok atau dibengkokkan, karena kita sudah berada di jalur yang tepat, begitu. Itu hal yang kedua. Yang terakhir, yang belum daftar batalion infanteri, yaitu pelatihan untuk multiplikasi pembelajaran memperbaiki pemahaman yang sudah rusak agar bisa sesuai dengan kebenaran firman. Saya harapkan supaya bisa mendaftar, karena ini sudah banyak sekali yang mendaftar. Dan nanti akan saya ajarkan bagaimana jadi multiplikasi saya. Tentu saja materi-materi harus diikuti dengan seksama. Saya jamin, saya katakan saya berani menjamin, mau diskusi dengan STH, MTH, MMin atau MSUS atau apa, atau doktor, bahkan profesor sekalipun, tidak usah takut. Ya, semua kalau bisa menguasai materi saya pasti bisa dijawab. Amin. Kecuali kalau mereka jawabnya ngelantur, ya lain lagi. Tetapi kan kita minta jawabannya harus ada dalam firman. Firmannya mana? Jangan ngelantur yang di luar firman, dimasuk-masukkan, bahkan bisa mengalahkan isi firman itu sendiri. Kalau itu yang dijadikan masalahnya, buat apa kita mengimani firman? Imani saja Talmud atau imani inskripsi, kan gitu. Begitu saja Rio, closing statement saya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya sekali lagi nih, bagi sahabat yang ada di luar Kota Ambarawa bisa mengikuti secara Zoom ya Dedi? Ya bisa. Ya sahabatku, di malam hari ini materi kita tentang suka yang rusak.
Kalau dari sesi pertama sampai sesi yang terakhir ini dan closing statement sudah disampaikan, kiranya membawa berkat bagi sahabat yang ada di rumah, baik sahabat di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Karena waktu juga yang membatasi ruang jumpa kita, maka kami pamit undur dari ruang dengar sahabat di malam hari ini dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman, Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Ya, sama-sama Rio. Sahabat Ya. Surya Kebenaran juga terima kasih sudah atensi. Ya. Ya, terima kasih Dedi, Bapak Yahweh memberkati Amin, dalam amin. segala pelayanannya, dan juga sahabatku yang ada di 107.8 dan juga para penanya yang sudah beratensi di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami pamit undur dan sampai bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama dengan narasumber lainnya dengan materi yang luar biasa yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Terima kasih, dan Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Beruah HaKodes memberkati kita semua. Amin. Tanganku dan berseru memohon pertolonganmu, sebab Engkau